Shalom semua teman-teman di dalam kasih Tuhan Yesus semuanya. Kita tahu saat ini di mana-mana wabah sedang melanda dunia ini. Tapi hendaklah mari kita di dalam saat-saat kita menyepi di dalam rumah kita masing-masing, suasana yang mencekam seperti ini, kita tetap ingat akan firman Tuhan dan kita mau tetap tinggal di dalam Dia. Saya akan bacakan sebagai renungan singkat pada hari ini dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, perkataan kukatakan kepadamu, kata Yesus, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacita kita semua menjadi penuh karena kita ada di dalam Tuhan Yesus senantiasa. Dalam situasi seperti ini memang rasanya kalau kita di luar Dia berat banget. Maka jadikanlah bahwa Dia sebagai penopang hidup kita selama-lamanya. Apalagi seperti yang saya alami, seperti yang Anda tahu, sebagian teman-teman, bahwa dari bulan Juni yang lalu suami saya stroke. Diberi mujizat sembuh hanya 5 bulan. Pada saat itu juga saya operasi retina mata kiri dan juga langsung operasi lagi lanjutannya, yaitu mata kiri lensanya katarak karena akibat daripada operasi itu. Lalu bulan Desember kemarin, tanggal 6 Desember, suami saya almarhum stroke lagi dan parah. Sampai harus di ICU koma hampir seminggu, dan tanggal 12 Desember akhirnya Tuhan memanggil dia. Tanggal 1 Januari banjir pula rumah kami. Dan saat ini terjadi pula bencana yang mewabah seluruh negara, yaitu virus daripada corona. Bisa dibayangkan kalau saya tidak mengandalkan hidup di dalam Tuhan Yesus, badai yang bertubi-tubi ini rasanya tidak mampu bisa saya lalui. Awalnya berat, tetapi dengan berjalannya waktu, dukungan dari anak-anak, saya bisa melalui semuanya ini. Maka firman Tuhan Injil Yohanes ini mengatakan, tinggallah di dalam kasihku senantiasa. Kita tahu bahwa Yesus sangat taat kepada Bapanya di surga. Dikatakan bahwa Bapa telah mengasihi aku, yaitu Putra Allah Yesus sendiri. Maka Yesus pun Dia kembali mengasihi Bapa dengan taat dan setia sampai mati di kayu salib. Kita semua yang mengaku mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun harus menjadi seperti Yesus melakukan firman-Nya ini, bahwa kita harus taat. Berarti kita mengasihi Dia kembali. Karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi saya, mengasihi Anda lebih dahulu untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita semua sampai Dia mati di kayu salib seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan juga di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8, menjawab pertanyaan kita semua. Mengapa harus tinggal di dalam Tuhan Yesus? Dikatakan ini mengenai bacaan soal pokok anggur yang benar. Saya baca sekilas
Yohanes 15, 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jelas, jadi saudara-saudari yang terkasih, kita mengatakan bahwa kita murid-murid Yesus, tetapi hidup kita di luar Dia. Kita tidak diam di dalam pokok anggur yang benar. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa kita adalah murid-murid Dia? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita tinggal di dalam Dia, niscaya Dia tinggal di dalam Anda dan saya. Dan kalau kita tinggal di dalam Dia, buang segala dosa, berusaha hidup kudus. Sakit, ranting-ranting yang jelek harus dibuang, dipotong, sakit. Tapi itulah yang bisa membuat kita bertumbuh, berbunga, berbuah banyak dan buahnya manis. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua sudah dibaptis, ya. Kalau kita sudah dibaptis, kita sudah punya Roh Kudus. Tapi apakah kita dalam hidup kita mengeluarkan buah Roh Kudus? Mari kita merenungkannya. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus? Buah Roh Kudus ada di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau kita tidak punya kasih? Karena kasih itu yang dimulai lebih dulu, sehingga menghasilkan buah-buah berik, menghasilkan sifat-sifat dari buah Roh Kudus yang selanjutnya sampai yang nomor 9, penguasaan diri. Saudara-saudara yang terkasih, untuk bisa hidup di dalam Dia, kita butuh pertobatan. Jangan lupa, setiap saat kita perlu bertobat karena kita manusia tidak luput. Setiap saat kita jatuh dalam dosa. Dosa pikiran, perkataan, kelakuan kita, hati kita. Oleh sebab itu, untuk mengalami sukacita ini, kita tetap tinggal di dalam Dia. Dalam suasana yang seperti ini beratnya, kita harus tinggal di dalam Dia. Gak bisa di luar Dia, kita akan mati kering. Bagi saat ini, kita gak berdaya. Saat inilah kita diam di rumah, kita membutuhkan Yesus bersama kita. Merenungkan firman Tuhan, bertobat, sehingga Dia menopang kita, sehingga kita mengimani bisa lolos dari segala musibah ini. Pertobatan, contoh seperti Maria Magdalena. Siapa dia? Pelacur, orang berdosa yang dikuasai oleh 7 roh jahat. Kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 2 dikatakan, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, itu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat.
Tetapi kita mau melihat bahwa Magdalena yang sudah diangkat oleh Tuhan Yesus, dialah wanita yang mau pergi ke kubur Yesus. Karena dia mendapat kekuatan dan kesembuhan dari kebaikan, keibaan hati Yesus terhadap dia dulu sebagai pelacur. Sesudah mengalami pertobatan, dia mau mengikuti Yesus dengan setia. Bahkan dia berdiri dekat salib Yesus. Ketika dia mengalami berbagai goncangan dosa, dia diselamatkan dan sekarang dia mau tetap setia. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Saat ini kita mau tetap setia. Goncangan hidup ini kita harus justru terus masuk lebih dalam bersama Yesus di dalam Dia, dalam pokok anggur kita yang benar, itu Tuhan Yesus sendiri. Kita tetap setia. Kita tahu badai ini pasti berlalu. Inilah kekuatan yang menopang saya, anak-anak saya, dan Anda semua. Apa yang dirasakan Magdalena saat itu? Sedih, kecewa, putus asa. Satu-satu yang menolong mengampuni dia hanya Tuhan Yesus. Yang lain manusia, yang namanya manusia, memojokkan dia, mungkin bahkan mau merajam dia dengan batu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal-hal yang saya alami, yang tadi saya katakan bertubi-tubi, kalau enggak saya berpaling lagi kepada Tuhan Yesus, saya sudah habis. Karena pada awalnya kejadian itu rasanya sakit banget buat saya. Apalagi sekarang ada COVID-19. Rumah baru banjir, suami baru diambil Tuhan. Seperti Magdalena, dia menangis di hadapan Yesus. Saya pun tidak berhenti menangis. Oleh sebab itu, dengan kita menangis di hadapan Tuhan Yesus, kita mendapat pembaharuan kembali. Kita mendapat kekuatan kembali. Jangan malu untuk menangis di hadapan Tuhan Yesus, teman-teman terkasih. Dalam masa-masa ini, semua pewartaan dibatalkan, pengajaran dibatalkan. Semua yang sudah membooking, yang saya catat di agenda, batal semuanya. Karena kita harus diam di rumah. Bukan berarti diam di rumah tidak ada firman Tuhan. Berusahalah mencari firman Tuhan, membagikan firman Tuhan. Karena hanya dialah kekuatan kita yang menopang saya dan Anda juga. Percaya, badai ini pasti berlalu. Entah kapan, tapi kita percaya. Kita mau tetap setia seperti Magdalena. Kita mau tetap tinggal di dalam pokok anggur kita yang benar. Karena hanya Tuhanlah yang menopang Anda dan saya untuk saat ini. Di dalam setiap perkara, bersama Yesus kita bisa melaluinya. Bersama Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.